Petugas Satgas Pangan di Reskrimsus Polda Banten menggerebek gudang yang dijadikan home industri pengemasan minyak kita di Kampung Kalampean, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dari dalam gudang ditemukan sebuah pipa kran untuk memasukkan minyak yang berasal dari jerigen besar ke dalam botol-botol kemasan 1 liter yang ternyata hanya berisi takaran 750 ml. Selain itu juga ditemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Pelaku AN sudah beroperasi sejak awal Januari 2025 mengedarkan minyak kita ke wilayah Serang dan Tanggerang dengan keuntungan setiap bulan mencapai puluhan juta rupiah. AN melakukan pengurangan volume di setiap kemasan 1 liter itu sebesar 280 sampai dengan 220 sampai dengan 300 ml. Jadi dalam hal ini satu kemasan yang harusnya 1000 ml atau 1 liter itu berkurang. Pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Petugas kepolisian berhasil meringkus seorang guru spiritual banyak selebriti, RR, di sebuah rumah yang dijadikan padepokan spiritual Kampung Rawa Badung Cakung, Jakarta Timur. Dari penggerebekan, polisi menemukan barang bukti narkoba dan alat hisapnya. Praktik penyalahgunaan narkoba terungkap setelah polisi menangkap seorang pria, TH, dengan barang bukti 1 paket sabu-sabu. Dari pengembangan kasus muncul nama RR pemilik padepokan. Dari lokasi, polisi temukan 7 paket sabu seberat 1,6 gram, beberapa alat hisap sabu atau bong, dan 1 paket tembakau sintetis seberat 0,71 gram. Padepokan spiritual yang kerap didatangi banyak selebriti itu diduga kerap dijadikan sarang konsumsi narkoba. Perannya untuk RR ini sebagai pemesan narkotika jenis sabu. Sedangkan TH ini yang menerima narkotika jenis sabu ini dan akan menyerahkan ke RR. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap BR yang diduga menjadi penyuplai barang haram tersebut. Akibat perbuatannya, RR dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Jangan mainin ke atas, Bang. Jangan mainin ke atas. Pria yang mengaku seorang anggota Intel kepolisian ini langsung menjadi bulan-bulanan warga di sekitar stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah sok jago pelaku yang meminta uang dengan cara paksa kepada sejumlah sopir angkot di halte Jaklingko stasiun Tanah Abang. Lihat, taruh. Ini pistolnya nih ya. Emosi masa kian tersulut saat mengetahui pistol yang dibawa pelaku ternyata hanya pemantik api. Hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku berinisial DT merupakan pecatan polisi yang disersi dari kepolisian sejak 2012 lalu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saya, Bais Pirupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk menjadi bagian orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews.
mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, mudah-mudahan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan, setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari presiden, wakil presiden, hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI. Si meringkus Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan. One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story, selama Ramadan, pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, kultum nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Sritek ini nggak bertanggung jawab. Ya nanti buat tambah modal mas. Sejak resmi ditutup pada 1 Maret lalu dan memecat lebih dari 10.000 karyawan, hingga kini PT Sritek belum juga menyelesaikan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya atau THR bagi para ex-karyawannya. Kondisi ini rupanya membuat anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Chaniago geram dan mendesak Menteri Ketenagakerjaan Yasirli untuk memanggil pemilik PT Sri Rezeki Isman Tbk alias Sritek Group. Hal tersebut disampaikan Irma Suryani dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Nasdem ini menuntut pemilik PT Sritek bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran pesangon THR dan sejumlah hak eks-karyawannya. Sritek ini nggak bertanggung jawab dengan pekerjanya dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah. Dari 11 perusahaan itu harusnya dia bisa memberikan THR kepada pekerja yang ter-PHK. Dari 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua ditimpakan kepada pemerintah. Begitu ya. Kalau terkait dengan JHT ini lebih mudah, begitu ya. JHT lebih mudah, JKP juga lebih mudah. Jadi artinya memang kita harus bab khusus terkait tentang perlindungan pekerja yang sudah di PHK, dan ini harus kita alignmentkan semua. Diketahui PT Sritek Group telah melakukan PHK terhadap 10.669 karyawannya setelah PT Sritek dinyatakan pilot pada 23 Oktober 2024 lalu usai melewati sejumlah proses hukum dan dinyatakan inkrah. Keinginan kembali menata keimanan dengan menyempurnakan ibadah jadi alasan masyarakat pemilik tato datangi posko hapus tato gratis di kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat. Banyaknya warga bertato ingin menghapus tato, membuat posko yang digelar Basnas Basis DKI ramai diserbu ratusan peserta. Sebelumnya para peserta harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak memiliki penyakit menular. Hanya dengan 30 menit, tinta pada tubuh pun terhapus dengan metode laser. Penghapusan tato ini mereka bisa berhijrah. Berhijrah artinya kembali kepada aslinya kalau memungkinkan, tetapi kalau tidak memungkinkan minimal mereka sudah hilang tato-tatonya itu. Alhamdulillah adanya kegiatan ini membantu dah. Iya. Tapi sebelumnya Bapak Durianti tindakan enggak. Emang di sini aja ya? Iya, sekali jepret 10 juta. Sekali jepret 10 iya. Di sini gratis ya. Selama bulan suci Ramadan, Basnas DKI menargetkan sebanyak 700 peserta hapus tato gratis yang digelar di 5 wilayah Jakarta selama 2 hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.
Lewat unggahan video yang ia bagikan di akun media sosial, aksi juggling dan berbagai trik penguasaan bola seorang wanita di Lampung bikin netizen terpana. Inilah Koirin Nisa, wanita berprofesi sebagai guru agama ini dengan santai melakukan berbagai trik bola yang tak kalah dari aksi para profesional. Menurut wanita berusia 27 tahun ini, skill yang dimiliki tumbuh secara otodidak karena hobi dan kecintaannya terhadap dunia sepak bola sejak duduk di bangku sekolah dasar. Hingga kini ibu beranak satu ini terus mengasah skill bersama teman komunitas yang sebagian besar tergabung dalam atlet cabang olahraga freestyle football. Cuma melihat video-video di YouTube, di Instagram gitu, terus belajar sendiri karena memang freestyle ini belajarnya sendiri gitu. Jadi menekuni trik-trik itu sendiri, terus kalau kita lagi kumpul di komunitas itu kita sharing masing-masing trik gitu yang udah kita pelajarin. Terus kita nanti kayak ada game-game untuk saling battle, menunjukkan skill-skill kita masing-masing. Pada momen ini Anies berharap adanya regenerasi agar cabang olahraga freestyle football dapat terus berkembang dan mencetak atlet Formi berprestasi di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anies melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierce, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah interupsi
Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah, tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa! Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Pemirsa, ada kabar gembira bagi Anda yang ingin pulang ke kampung halaman Lebaran nanti. Program Mudik Gratis Kemenhub sudah dibuka sejak 10 Maret 2025. Selengkapnya lewat infografis berikut. Kementerian Perhubungan menyediakan kuota yang cukup banyak untuk mudik gratis. Untuk mudik menggunakan bus ada sekitar 21.000 lebih tempat duduk yang disediakan. Lalu untuk mudik menggunakan kapal laut ada sekitar 47.800 tempat duduk.
dan ada sekitar 16.900 tempat duduk yang tersedia dengan mudik menggunakan kereta api. Selain itu ada fasilitas tambahan berupa pengangkutan sepeda motor gratis menggunakan bus ataupun kereta api. Mudik gratis dengan bus, kapal laut ataupun kereta api, Anda bisa mendaftar secara online di situs resmi Kemenhub di nusantara.kemenhub.go.id. Setelah mengakses platform, Anda harus mengisi formulir secara lengkap dan benar, lalu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Setelah itu Anda akan mendapatkan konfirmasi melalui email ataupun SMS. Jangan lupa cek status pendaftaran secara berkala ya. Program angkut motor gratis atau MOTIS kembali digelar tahun ini. Anda bisa mudik gratis sambil membawa sepeda motor dengan menggunakan kereta api. Syaratnya antara lain harus memiliki KTP, kartu keluarga, SIM C, serta STNK yang masih berlaku. Sepeda motor yang memenuhi syarat adalah yang berkapasitas 200 cc. Satu sepeda motor nantinya akan mendapat 2 tiket penumpang. Selain itu, Anda harus menyerahkan sepeda motor 1 hari sebelum keberangkatan. Anda tidak boleh menitipkan helm ataupun spion. Selain itu, BBM sepeda motor juga harus dikosongkan sebelum diserahkan. Destinasi mudik gratis tersebar di 31 kota di Pulau Jawa dan juga Sumatera, seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Lampung, dan Palembang. Mudik gratis ini bertujuan agar mengurangi kemacetan dan agar perjalanan mudik aman dan nyaman. Dari Jakarta, Raisa Nadia Laksana melaporkan. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan paritas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat, ya kan gitu ya, tidak semua tempat. Oh sama-sama Nusa Tenggara Barat, enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenam, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan.